Kata orang si petugasnya itu kan ada yang bisa medis ya. Dia bilang 1,5 jam mungkin harus sampai rumah sakit. Dulu tuh dia pernah nganter bahwa di dalam itu ada macan tutul yang nggak bisa keluar. Di kebun selada? Di kebun selada. Macan tutul di situ muter-muter aja? Iya, nggak bisa keluar. Dia keluar itu karena ditembak, dibius. Ngelepas Abdul udah ke rumah sakit aja. Nah, tinggal kita ada lagi nih ke atas. Di atas nggak keluar karena memang ada tim kita itu kehajar batu bang, belah ini. Pas mau kita angkat, yang tadi belah itu, dia kesurupan. Nah ini yang bikin lama. Jadi yang lamanya mah bukan evakuasi Abdulnya, teman kitanya ini belah. Kesurupan lah lama di situ. Kita tuh di kebun selada itu sampai jam 9 malam. Karena mungkin kehabisan darah, karena ini benar-benar kebuka ya bang. Ya itu jam 11 lah. Kita mah nggak sanggup lagi bawa dia ke bawah. Mungkin ada tim dari bawah bawa ke atas gitu. Bawa lagi. Dan waktu itu emang semua tim nggak turun lah. Sampai jam 12 malam di atas. Belum bisa kemana-mana gitu. Shock lah. Sampai meninggal bang. Justru teman kita yang meninggal gitu. Dia itu datang lagi. Tapi saya nggak ketemu. Kalau saya nggak ketemu orang Cibodas, ketemu datang lagi. Dia izin mau napak tilas lah ke Curug Ciberem gitu. Nah di situ pun sama pihak Cibodas dijelaskan bahwa untuk menyelamatkan seorang Abdul, hilang anak terbaik volunteer sini. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue lagi berada di kaki Gunung Gede, tepatnya di wilayah Simpang Maleber. Di bawahnya ada sebuah perkebunan teh tua yang udah berusia yang sudah berdiri dari tahun 1800-an. Dan di tempat ini gue sedang mendatangi salah seorang senior dari volunteer ranger yang dulu sering banget aktif dengan berbagai macam kisahnya. Dan saat ini gue datang untuk menodong beliau bercerita tentang apa aja pengalamannya selama beliau masih aktif. Lu pengen tahu kan orangnya siapa? Langsung aja kenalan dengan Kang Akri. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Waduh, lu bayangin bro, jam 1 malam pakai celana pendek, pakai begini doang, nggak dingin, sombong banget. Gue aja udah begini doang, dingin banget loh sumpah. Kang Akri, gimana? Sehat? Lagi nggak gerah ini? Nggak gerah? Panas ya? Oh. Anjir, sombong banget loh. Dingin loh, sumpah dingin banget sini, dingin banget. Kang, ini apa namanya? Gue pengen denger nih kisah-kisah lu di era-era masih aktif, masih aktif. Ada nggak Kang? Yang kan kemarin kita udah ngebahas beberapa ini ya. Ini gue pengen, ada nggak sih yang kan kemarin beberapa yang kita angkat tuh rata-rata sudah MD ya? Iya. Ada nggak yang pernah kasus yang emang udah parah tapi ternyata masih bisa selamat survivornya? Ada. Itu tahun berapa Kang? 2011 akhir. 2011 akhir. Itu di lereng Pangrango. Lereng Pangrango. Nah, ntar dulu, tahan dulu. Oke, lu pengen tahu kisah gimana? Ini kisah gue pilih karena ini kisah keren. Langsung kita dengar dari yang bersangkutan, gue akan motong. Kisah ini menceritakan tentang penyelamatan seorang pendaki yang bertujuan memperdalam ilmu di atas gunung.
yang ternyata berujung malapetaka dan mengakibatkan sang ranger penyelamat justru menjadi korban meninggal dunia akibat menolong pendaki yang bisa dibilang nyeleneh dan membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Semoga kisah ini dapat kita petik pembelajaran akibat kecerobohan kita justru merenggut nyawa orang lain. Semoga kisah ini bermanfaat. ...2011 akhir, pas Desember. Jadi rentetannya sebelum ke evakuasi itu, pendakian 2011 itu banyak sekali. Dari waktu itu banyak kejadian jalur Cibodas itu untuk menutup tahun 2011 itu tiap jalur ada yang meninggal. Bukan secara kebetulan tapi memang Hampir rata. Cibodas ada, Gunung Putih ada, Sukabumi ada. 2011 mau nutup tahun tuh ya? Iya. Oke. Itu kenapa tidak terekspos? Ternyata teman-teman lokal itu, kita aja volunteer nggak ngeh bahwa yang dibawa teman-teman lokal itu sudah meninggal. Dia kayak masih hidup gitu dibawa. Padahal kondisinya itu udah meninggal. Cara bawanya gimana saat itu? Kayak gini, di beyeng berdua tuh. Oh, di papa berdua. Kan kayak nggak meninggal kan? Padahal itu udah meninggal. Oke. Itu nggak rame karena nggak terekspos kan waktu. Tapi kalau terekspos mungkin rame. Itu rentetannya. Kalau evakuasinya kita mulai dari gitu. Nah, waktu itu saya kan aktif di Cibodas nih, bolak-balik Cibodas. Kadang nongkrong di pos Kodal kan gitu. Tiba-tiba pas nongkrong di pos Kodal ada 4 atau 5 pendaki turun. Turun ke pos Kodal laporan bahwa di lereng Pangrango dia menemukan orang udah sekarat. Udah pup di situ, udah buang air kecil di situ, buang air besar di situ lah, udah muntah. Nah, sama si 5 orang pendaki ini, dia pasangin tenda di tengah-tengah, masukin tenda, kasih sleeping bag. Terakhir itu, udah nggak bisa makan, dikasih air teh manis udah nggak mau segala macam. Nah, udah itu informasinya segitu tuh yang diterima waktu itu. Si pendaki yang 5 orang itu ternyata kan ilegal juga karena mereka naik bukan di jalur resmi, ditahan dulu. Tapi mereka berani ngelapor walaupun ilegal. Nah, dia bilang kalau tidak melapor ada orang yang lagi sekar, ada nyawa yang diawal. Kalau melapor resikonya ya dia diproses gitu. Tapi akhirnya salutlah buat mereka melapor pada akhirnya. Gitu. Itu pertama. Terus dari situ biasanya kita lama ya lihat peta, di mana letaknya. Karena informasinya si korban ini tuh memang sudah sekarat, kita nggak berlama-lama. Hanya tentukan lokasi terakhir, ada tenda di lereng Pangrango, udah itu aja. Berbekal itulah petugas menyiapkan logistik, tali segala macam kan, karena medan ke lereng Pangrango itu agak ekstrim ya. Kita bawa tali, bawa makanan segala macam gitu. Setelah persiapan oke, tim 1 berangkat. Dibagi 2 tim kan. Satu timnya itu hampir 9 orang, 10 orang lah. Berangkat tuh. Saya ada di tim 1. Ini jam berapa nih berangkatnya? Berangkat itu laporannya itu jam 8-an pagi. Mereka. Kita berangkat jam 8:30 udah berangkat. Langsung? Langsung. Gokil. Langsung kita berangkat. Jam 8:30 tuh udah berangkat. Baru berangkat tim pertama udah kesasar. Kesasar aja. Tiba-tiba keluar, kita nanjak nih ke Geger Bentang. Tiba-tiba kita keluar di Golep.
Hah? Iya, naik geger bentang. Keluarnya digolep. Itu babak pertama. Kita lanjutan, balik lagi lah ke balai. Kata orang balai, lah kenapa? Nyasar, balik lagi lah. Yang kedua, kita naik tembus tuh ke atas. Tembus ke atas. Terus jalan. Udah capek nih. Nggak ketemu-ketemu. Si tendanya itu nggak ada. Sampai kita jalan, sampai ke lereng itu. Tendanya nggak ada. Ternyata di atas itu ada pendaki turun tuh 2 orang. Pendaki turun 2 orang, ada tenda tengah jalan, saya pindahin katanya ke pinggir. Karena di tengah jalan kan, dia pindahin. Terus orangnya udah nggak mau ngapa-ngapain. Ya kita tinggal juga gitu. Oh, menurut mereka dalamnya ada orang ya? Ada orangnya. Nah, si pendaki ini juga disuruh ikut karena dia juga ilegal. Jadi kita nggak pusing-pusing mencari koordinat kan, kita bawa dan mereka nggak keberatan, bawalah ke atas. Sampainya di lereng, ternyata kalau Bang Arpi tahu kondisinya ya, wow, ini udah penuh dengan segala macam. Udah penuh kotoran lah ya. Kotoran, udah bau lah, udah bau banget. Ditanya juga udah kayak gitulah. Kurus. Iya, udah kurus. Gitu. Habis itu dulu ada dari tim, silakan tim 1 masuk. Tim 1 tuh mereka mengganti bajunya. Mengganti baju yang basah ya, bajunya keadaan basah. Baju basah karena evakuasi kita itu hujan waktu itu. Hujan. Masuk, ganti baju, habis ganti baju ya yang kotornya nggak kita buang tapi kita kantongin, karungin masuk. Dari situ ditanyalah, pas kita datang ke sana, pas habis ganti baju dia langsung kan panik ya. Kan kita panik, maksudnya tiba-tiba habis ganti baju dia plek aja gitu, langsung kan dipukulin gini. Lama pas dipukulin gitu, oh ya udah langsung dibungkus tuh pakai aluminium foil kan, kita emergency blanket ya. Iya, blanket. Kita masukin tandu waktu itu, tandu. Terus tim kedua itu beresin tenda. Beresin tenda. Saya waktu itu jadi tim 3 itu tim panggul, tim bawahnya. Ada saya waktu itu, terus orang Bogor, Sukabumi, sama Cibodas. Bawalah. Selama perjalanan, si Abdul ini, namanya Abdul. Si Abdul ini, itu tidak bergerak. Jadi ketika tidak bergerak, kita turun, kita tampar. Udah bilang, baru kita bawa lagi. Turun lagi, turun, tampar lagi. Katanya. Itu tuh dalam keadaan hujan. Hujan pokoknya. Nanti saya cari fotonya. Kalau ini masih ada sih fotonya. Saya cari. Terus, dari sini nih perjuangan waktu itu evakuasi si Abdul tuh turun dari lereng Pangrango, kita mau turun ke kebun salada. Jalannya kayak gini. Dan ternyata tidak gampang bawa korban dengan peralatan yang seadanya, rescue-nya nggak ada gitu, jaminannya nggak ada. Jadi kita hanya mengandalkan peralatan yang ada kan waktu itu. Masuk. Karena posisinya kayak gini, diikat kan. Diikat. Teriak-teriak lah si Abdul itu. Karena dia juga ketakutan mungkin karena lihat posisinya kayak gini kan gitu. Teriak-teriak. Semakin teriak, semakin terus. Supaya dia teriak terus kan gitu. Supaya sadar. Iya. Sampai di bawah, dia tuh teriaknya kenceng. Sampai pas bawah, teriaknya kenceng. Oh, dia bilang. Kan kita kaget ya. Dibuka ininya, dilonggarin, masih teriak. Dikasih makan dia nggak mau. Dikasih pisang waktu itu nggak mau.
nyeduh dulu teh manis segala macam, dia nggak mau. Teriak tuh hampir setengah jam dia teriak di situ. Pas kita angkat, ternyata waktu itu di lau itu potong kayu, posisinya runcing. Jadi si Abdul itu ketekan ketaruh di bambu yang runcing, di kayu yang runcing. Ya iya teriak-teriak. Pantesan kita nggak tahu ya dia teriaknya. Apakah dia lapar? Apakah dia? Ternyata dia itu mentoknya di situ. Kena bambu lancip. Itu si Abdul tuh. Kita juga nggak tahu ya. Dari situ turunin, saya bilang maaf ya nggak tahu gitu, teman kita main tebas aja kan gitu. Dari situ datanglah tim kedua, mereka itu bawa logistik. Dalam kondisi hujan dan evakuasi itu harus begitu singkat bang, karena kata orang si petugasnya itu kan ada yang bisa medis ya. Dia bilang 1,5 jam mungkin harus sampai rumah sakit. 1,5 jam mungkin harus sampai rumah sakit. Kita pikir 1,5 jam dengan kondisi seperti ini ya nggak tahu ya gitu. Mission impossible. Iya. Tapi karena waktu itu kita juga bukan robot, waktu itu butuh makan. Dalam kondisi hujan, kita kan makan juga, makan air hujan makan gitu. Sampai kebun Salada itu sekitar jam 4 sore ya. Itu kurun waktu berapa tuh? Dari jam 9, setengah 9. Betapa sulitnya waktu itu kan perjalanan naiknya itu sulit banget untuk si Abdul tuh. Pulangnya karena kita udah tahu medannya agak cepet. Kejadian kita yang paling memang buang-buang waktu itu di kebun Salada. Kenapa tuh? Jadi saya nggak tahu ya, kebun Salada itu datar. Ada 3 anak sungai. Lihat di peta kan, kalau di atas GPS-nya masih jalan, lihat sini, hanya 3, dia 3 ya, jadi keluarnya nanti di Curug Ciberem. Udah oke. Ya keluarlah, masuklah ke sana, ke kebun Salada. Masuk di situ, saya udah jujur ya bang, udah kedinginan, soalnya dari atas sampai bawah itu hujannya naik gitu. Bilang si Abdul, kita kan nggak tahu hanya dia itu maksudnya apa? Sakit, lapar, pengen minum. Datang tim kedua dikasih gini nih, kok haus kan gitu. Dia langsung kayaknya haus tapi keluar lagi gitu. Nah itu si Abdul. Nah untuk nanganin si Abdul supaya dia nggak kehujanan itu susah. Dikasih plastik, dianya nggak bisa napas, hanya diikat kayak gini, dia kayak gini kan posisinya, air kesini ke mukanya kan gitu. Emang agak sedikit susah waktu itu jalan. Nah di kebun Salada tuh patokan saya itu cuman 3 anak mata sungai kan alirannya. Masuk pertama saya hitung tuh 1 gitu, bawa lagi gitu. Sama waktu itu ada sama Diki Pantera, saya bawa sama Diki sama Dedi Pantera, terus sama almarhum Adi yang di Bodogol bawa 2, 3 gitu. Pas loncat ke-4 saya kenapa harus ada ke-4 ya? Dari mana soalnya? Kan 3 kan gitu. Balik lagi. Kok ada ke-5 gitu? Saya nanyain ke Erian, kan Erian tim Kompasnya waktu itu. Yan, itu coba di Kompas tadi kan cuma nanti, iya 3. Kamu sadar nggak ini udah 5? Dia bengong aja gini ya. Jalan lagi, ada lagi 6 sungai? Iya,
Jujur ya, saya sampai bilang monyet, saya bilang sambil lemparin si Abdul tuh, monyet saya bilang gitu. Itu sampai 6. Datang lagi, udah sabar gitu. Ya sabar. Bawa lagi, saya bawa 7. Balik lagi ke awal. Saya bilang, Yan, ini gimana nih? Nggak tahu katanya, blank banget. Jadi kompasnya nggak jalan, GPS nggak jalan, blank nggak jalan. Lihat kondisi si Abdul, kata petugas, gimana ya ini? Pak Dani waktu itu, gimana ya ini? Kayaknya nggak bakalan keluar dah jam-jam segini gitu. Nah, tim pertama apa? Tim Babat adalah nyacar gitu. Permasalahannya dia keluar tuh, tapi nggak bisa balik lagi, nggak ketemu sama tim SAR-nya. Dia mah keluar ke Ciberem, tapi kan nungguin ininya lama gitu, si Abdulnya itu. Nah, waktu itu pas kata petugas, pasrah aja lah, bagaimana baiknya. Yang jelas kita sudah berusaha si Abdul ini bisa kembali dengan selamat lah. 1,5 jam kan hanya perkiraan petugas gitu. Jadi waktu itu kita berpikirnya lah hawala aja lah, yang jelas kita berjuang aja si Abdul pulang dengan selamat lah sampai rumah. Tapi kan kita karena sudah dibebankan 1,5 jam di kepala, jadi pusing, ikutan pusing. 1 jam aja kita masih di kebun selada kan, muter-muter waktu itu. Beres itu tiba-tiba datang rombongan kedua dari atas. Kuat rombongan. Gimana? Nggak bisa keluar ya, mau gimana kan? Kayak tadilah ritual. Biasa ritual lagi. Doa. Iya, ritual lagi. Petugas TNGGP juga sama. Dia nggak bisa berbuat banyak di situ mah. Hanya pasrah gitu. Habis berdoa, pada akhirnya ada yang teriak, woi. Tapi teriaknya di Rawagayonggong, kan jauh ya. Dari Ciberem ke Rawagayonggong. Kita ada yang manggilnya di Rawagayonggong justru. Bukan di Curug Ciberemnya. Jadi kita tuh diarahkannya tuh ke Rawagayonggong. Nah, pas kita singkatnya, keluarlah kita tuh dengan ya emosi segala macam, keluar di Rawagayonggong. Tiba-tiba rombongan dari atas turun. Di sini mah nggak ada yang teriak-teriak, teriaknya di sana di Curug Ciberem. Tapi kita, perasaan kita tuh yang teriaknya di sini, di Rawagayonggong. Keluar Rawagayonggong, datang tim kedua, gantian, hujannya masih deres bang. Nah, yang repot lagi, kita ngeluarin dulu tim yang ketiga, karena ada 1 tim lagi yang nggak bisa keluar. Permasalahannya itu. Jadi tim pertama udah keluar, tim kedua udah nyusul, tim ketiga masih di dalam. Medannya kebun selada ini apa sih? Lapangan? Kayak gini lah. Lebar gitu? Iya. Jadi berceritalah Pak Dani gitu. Dulu dia pas jadi anggota resort, dulu tuh dia pernah nganter bahwa di dalam itu ada macan tutul yang nggak bisa keluar. Di kebun selada? Di kebun selada. Macan tutul di situ muter-muter aja? Iya, nggak bisa keluar. Dia keluar itu karena ditembak, dibius. Caranya dia ngebiusnya gimana supaya dia juga bisa keluar? Dia pakai tali dari luar. Si yang nembaknya itu pakai tali panjang kata dia. Saya nggak tahu ya bukan angker ya, tapi memang medannya itu ya begitu. Nggak ada yang angker bagaimana, enggak. Tapi kompas nggak jalan? Nggak jalan.
Nah itu tembak bius. Tim yang masuk pun mereka pakai tali. Karena tali itu buat penuntun nanti dia untuk kembali. Iya. Dibawa. Kalau nggak kayak gitu, nggak tahu dah. Mungkin mereka juga begitu karena punya pengalaman kali ya. Gitu, mungkin punya pengalaman. Gitu. Nah, kembali ke Abdul. Dari Rawa Gayanggong tuh, napasnya itu udah terengah-engah. Udah kayak... Nah, bayangin bang, si Abdul tinggal tulang doang, napasnya udah begitu, petugas maksa kita itu dalam keadaan dingin, itu harus nyampe ke bawah setengah jam. Mungkin bisa, tapi harus lari kan gitu. Begitu itu saya, Diki, Dedi, sama almarhum Adi itu memang sudah kompak. Nanti saya ada fotonya pakai baju orange kalau pakai apa, jas hujan warna orange. Larilah. Sampai tuh resort setengah jam langsung dibawa ke rumah sakit. Kita balik lagi ke atas karena masih ada tim ketiga yang di dalam. Masuk lagi ketiga. Kita ngelepas Abdul udah ke rumah sakit aja. Nah, tinggal kita ada lagi nih ke atas. Nah, di atas nggak keluar karena memang ada tim kita itu kehajar batu bang, belah ini. Di air terjun Ciberem? Di kebun salada. Kok bisa? Ya jadi pas nurunin si Abdul itu ternyata ada batu ikut. Nah, teman kita itu lagi duduk dan kita nggak tahu dia ada di situ. Dan kita pun nggak ngeh dia ketiban batu. Kita jalan aja, gitu. Ternyata selama kita jalan dia tuh sekarat di situ sampai belah. Kalau nggak diketemukan sama tim ketiga, ya mungkin yang tewas teman kita. Karena darahnya udah banyak. Ini belah banget ini. Nah, tim ketiga nggak bisa keluar tuh salah satunya ya proses ini. Perban apa segala macam. Itu pun udah pingsan. Udah pingsan teman kita. Nah, kita masuknya apa? Sama kayak Pak Dani, pakai tali. Diikat juga? Iya, diikat juga. Pakai tali rapia tuh. Kita sambil bikin jalur dari situ. Nah, ini nih bang, pas mau kita angkat yang tadi belah itu, dia kesurupan. Nah ini yang bikin lama. Jadi yang lamanya mah bukan evakuasi Abdulnya, teman kitanya ini belah. Kesurupan lah lama di situ. Kita tuh di kebun selada itu sampai jam 9 malam. Itu tuh buat ngobatin itu. Saya bilang sih bukan kesurupan karena mungkin karena sakit yang terlalu mungkin ya. Mungkin gitu. Akhirnya dia kayak begitu. Jam 9 tali rapia, datanglah tim kedua nih nyusul lagi. Bawa tanduk. Turun. Nah, semua nangis di situ di air Ciberem karena meninggal. Yang ini? Iya. Nangislah kita semua di situ. Udah. Jadi kita geletakan di sana semua sambil karena kehabisan darah mungkin. Ya, meninggal udah. Kita mudah gimana ya rasanya kalau Bang Arbija saya juga iya yang diselamatin orang nggak tahu dia mah selamat mungkin tapi tim kita teman tim kita karena mungkin kehabisan darah karena ini benar-benar kebuka ya Bang
Ya itu jam 11 lah, kita mah nggak sanggup lagi bawa dia ke bawah. Mungkin ada tim dari bawah bawa ke atas gitu, bawa lagi. Dan waktu itu emang semua tim nggak turun lah, sampai jam 12 malam di atas mah belum bisa kemana-mana gitu, shock lah, sampai meninggal bang. Justru teman kita yang meninggal gitu. Singkatnya dari situ dibawalah teman kita ke bawah langsung. Dan itu mah udah dinyatakan meninggal di situ kan gitu. Bahwa kita turun jam 12 bersih-bersih. Masih tidak enak lah suasananya bang. Yeah. Masih nggak enak, masih nggak enak. Walaupun dapat kabar dari rumah sakit, dia di sisi lain kita senang. Habis menyelamatkan nyawa orang kan gitu. Tapi di sisi yang lain kita juga sedihnya kehilangan kan gitu. Itu yang waktu itu tuh ya kita nggak saling tanya lah. Karena memang punya ini sendiri-sendiri kan. Iya. Di situ, bisa di situ datang dari rumah sakit bilang yang tadi yang sakit terselamatkan katanya gitu. Tapi kan kita coba bilang alhamdulillah, tapi kita tuh di silanya itu kehilangannya itu yang berat gitu. Kalau Bang Arpi tahu belahnya itu bukan belah ini kayak kebuka gini bang, ditutup gini, dibuka gini, mungkin darahnya udah kosong atau otaknya udah apa gitu ya. Itu tuh yang bikin buat kita tuh senang waktu itu senang. Tapi dibayar dengan mahal. Iya. Dibayar mahal. Nah, habis di situ paginya bawa ke rumahnya. Pas di rumahnya kita semua juga pecah nangis karena kan anaknya juga kan nangis kan gitu. Jadi kita nggak. Dari situ keluarganya ngobrol sama pihak Taman Nasional, ini udah nerima dimakamkan lah kita. Makamkan udah, kita semua pulang ke Cibodas. Waktu itu si korban yang kita selamatin tuh dipindahin, katanya kan namanya Abdul, orang Tangerang, umur 35 tahun. Jadi dia naik ke ke Reng Pangerang itu Solo ya, sendiri naik. Berbakalkan kayak banner gitu buat penutup atasnya itu. Kayak spanduk partai gitu. Spanduk partai gitu. Pakai itu doang. Ke atas doang. Nggak bawa sleeping, nggak. Udahlah bang. Lama tuh karena kita berkabung ya, jadi nggak enak lah gitu. Udah aja. 2 minggu nih, tiba-tiba saya dikontak sama Cibodas, sama orang Poskodal. Katanya teman-teman yang evakuasi tanggal segitu gitu ya, tolong kumpul di balai kan gitu. Udah ke balai. Nah, di balai itu ada sosok lah. Sosok itu yang nggak kita kenal ya. Tiba-tiba ibunya itu meluk kita tuh. Karena dia udah nggak punya bapak. Meluk. Kayak sama kakaknya atau pamannya gitu ya. Tiba-tiba si Abdulnya juga menangis. Kita nggak tahu bahwa itu si Abdul ya. Kita udah melupakan itu, nggak yang mengingat-ingat enggak. Tiba-tiba si Abdulnya, terima kasih. Kan kita bengong, terima kasih buat apa gitu kan gitu. Nah, memperkenalkan dirilah. Saya ibunya Abdul. Abdul ini yang kemarin bapak-bapak selamatkan gitu, dari gunung. Oh ini saya bilang udah si udah gemukan. Asalnya kan kurus banget lah gitu, udah gemukan. Nah, jadi petugas bilang tuh si ibu ini
Ibu Eni namanya. Si ibu ini atas nama Abdul mau mengucapkan terima kasih, mau ngasih hadiah lah. Ada bawa mesin babat, iya, ada sejumlah uang mungkin gitu. Dan waktu itu kita nggak harus janjian. Untuk menolak itu semua itu kita nggak harus janjian. Jadi kita sepakat bahwa dari awal kita tidak sedang bekerja di Taman Nasional. Kita hanya ingin menyelamatkan orang, kemanusiaan udah cukup. Tidak sedang memikirkan embel-embel apa, dikasih apa enggak. Jadi barang-barang yang dikasih untuk hadiah dibawa pulang lagi. Nggak diterima? Nggak diterima. Kita udah bilang bahwa bukan kali ini aja sebenarnya dapat kayak gini, banyak. Oh gitu? Banyak bang. Di Cibodas, wah ada yang ngasih ini, tapi ya alhamdulillah nggak pernah kita terima untuk itu. Apalagi uang, bentuknya uang, enggak. Itu pengalamannya. Jadi cerita ini tuh, yaitu antara senang dan sedih, antara kita bisa menyelamatkan dan kita kehilangan teman. Luar biasa. Nah itu. Bisa dibilang saat itu senangnya nyelamatin orang jadinya hambar ya? Jadi hambar. Iya, iya. Bayangin hujan-hujanan dari jam 10 nggak mau turun sampai jam 12 di Curug Ciberem. Dan itu tuh saya nggak mau nangis, tapi air mata mah keluar dengan sendirinya. Iya, iya. Gitu. Iya. Karena itu yang meninggal teman kita, teman jalan gitu maksudnya, teman evakuasi. Itu berarti dia sempat sebelum meninggal kayak Akang bilang tadi seperti kayak agak kesurupan gitu dia. Iya. Tapi kayaknya saya kalau sekarang menyimpulkan bukan kesurupan, mungkin kali ya. sarafnya kali ya. Karena mungkin saraf atau kehilangan darah. Kalau otaknya apa gitu. Dan dari cerita si Abdul sendiri itu sempat cerita nggak sama Akang dan tim itu dia ngapain, tujuannya ngapain sih kayak gitu dan segala macam. Hadiah masukkan lagi ke mobil semua. Karena untuk itu mah bukan nggak butuh, tapi bukan itu kejarannya. Bukan tujuannya itu. Bukan tujuannya itu. Udah. Oke, kata ibu Eni itu, kata ibunya, ini kalian tolak. Tapi kalau untuk makan, tolong jangan ditolak. Makanlah kita. Di kantin-kantin kan banyak ya, di warung-warung gunung itu, waktu itu warung gunung. Makanlah. Sambil makan, ketua tim nanya, Bang Abdul, tujuan Bang Abdul naik ke gunung sendirian ngapain? Ceritalah dia. Kata, nggak tahu nih, kata adiknya apa saudaranya. Iya, bego tuh si abang, gitulah gitu. Nah, si Abdul cerita, jadi dia itu kayak sedang berguru apa gitu untuk menaikkan ilmunya katanya. Dia harus naik gunung mana aja yang dia tahu, naik sendirian, jangan bawa apa-apa. Itu aja bang. Geblek gak? Nah, dul. Itu sih ceritanya. Ya itulah. Ini kalau si Abdulnya denger nih, gua harus komen ya. Gila, itu berarti dia naik gunung sendirian ilegal tuh untuk masalah ilmu. Untuk naik tingkat dia harus naik gunung sendirian, nggak bawa apa-apa. Iya. Jadi dia bilang pilihannya kenapa Gunung Pangrango, dia pernah naik situ katanya, bukan gunung yang lain. Karena sebenarnya sih bebas, dia mau pilih gunung yang mana juga nggak ada ininya. Ya, tapi yang kebetulan yang dia tahu itu Gunung Pangrango gitu. Dia ke situ.
Dan nasib orang-orang yang tadi baik itu yang awalnya nyelamatin Abdul kan dia ilegal nih. Otomatis dia diproses dong. Nah setelah itu gimana tuh dia? Padahal dia kan baik niatnya walaupun dia naik ilegal ya. Enggak. Ya itu yang 5 orang ini plus 2 itu yang geser tuh. Masuk ke apa? Oh yang 2 orang terakhir juga yang nunjukin itu dibawa juga? Dibawa juga. Oke, terus? Gitu. Karena kan walaupun niat baik, tapi dia yang saya itu yang caranya kurang benar kan gitu. Tetap harus diproses kan gitu. Tapi dia akan hilang dendam, sanksinya akan hilang, hanya dapat penyuluhan aja kan gitu. Harusnya diproses lebih ini, tapi karena dia sudah menyelamatkan orang, ada kan jasanya, gitu, ada jasanya, udah itu aja. Gitu. Sisanya diampunilah. Oh gitu. Tapi tetap diproses ya, nggak lewat begitu saja nggak. Nah Kang, setelah kejadian itu, apakah si Abdul masih ada lagi kontak dengan kawan-kawan atau bagaimana, atau hilang sama sekali? Dari dia sama keluarganya datang tuh 2 minggu datang, ngasih hadiahnya ya ditolak lah, udah jelas tuh. Dia itu datang lagi. Tapi saya nggak ketemu. Kalau saya nggak ketemu, orang Jebodas ketemu, datang lagi, dia izin mau napak tilas lah ke Curug Ciberem gitu. Nah di situ pun sama pihak Cibodas dijelaskan bahwa untuk menyelamatkan seorang Abdul, hilang anak terbaik volunteer sini. Nah, awalnya dia nggak tahu? Nggak tahu, si Abdul tuh nggak tahu. Nah itu yang bikin si Abdul tuh mungkin merasa bersalah ya. Terpukul pasti dia. Dia diem udah gitu. Itu paling terakhir ketemu Abdul? Iya. Artinya itu di tahun berapa tuh Kang kira-kira saat terakhir ketemu dia? Berarti kan berarti 2012 awal. 2012 awal ya? Oke. Nah dari kejadian ini kan Kang bisa dibilang apa ya? Ini kesalahan konyol dari seorang pendaki yang konyol lah saya anggap. Dan tapi kan konsekuensinya ini serius gitu. Akang kehilangan seorang rekan yang emang niatnya mau nolong justru malah jadi korban. Nah di sini pesan Akang apa sih nih buat yang pada nonton, terutama para pendaki supaya nggak ada kejadian lagi kayak gini Kang? Pokoknya apa ya? Abdul itu, anggap Abdul ya, pendakiannya konyol. Tapi di sisi lain juga kita jadi volunteer itu ya harus siap dengan resikonya berarti. Apa itu kita juga nyawa? Apa itu juga kita, bagaimana resikonya, terpahitnya itu nyawa kayak teman saya itu. Berarti apapun yang kita lakukan, ya si pelaku, si korbannya mau pendakian yang konyol, mau yang apa, ketika kamu jadi volunteer, ya harus siap dengan resikonya itu aja. Nyawa sekalipun. Gitu. Kondisi apapun itu, siapapun itu, iya, kita harus siap. Harus siap. Apapun konsekuensinya harus siap. Konsekuensinya. Itu volunteer. Tanpa mengharapkan imbalan. Jangan. Ya. Wah, luar biasa. Ini mungkin saya tambahin sedikit lagi. Ini buat kita yang pada seneng mendaki ini, itulah hal yang mungkin nggak pernah kita pikirin ya. Kita melakukan hal konyol, hal bodoh yang mungkin bisa ngerugiin kita sendiri, tapi yang lebih parahnya apa? Kita bisa merugiin orang lain akibat ulah kita sendiri. Bahkan bisa sampai orang lain kehilangan nyawa demi nyelamatin kita. Itu dah kita pikirin lagi deh, kalau kita mau naik tuh minimal persiapan yang lengkap, apalagi jangan ada lagi tujuan-tujuan yang ngelmu lah apalah. Aduh itu apa ya? Di masjid ngelmunya. Iya. Aduh, gue denger ini sedih loh beneran loh. Sampai volunteer itu malah ada yang meninggal gara-gara ini ya. Wah, gokil sih bro. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran ya buat gue juga. Dan Mang Akri ini sebelumnya saya dari tim Jajah Malam nih. Makasih banget Mang Akri nih. Siap. Udah bercerita, kisahnya bagus banget. Mudah-mudahan dari sini semua mata kita terbuka bahwa gunung itu
bukan tempat untuk main-main. Yap. Lu boleh main, tapi bukan tempat untuk main-main. Jangan sampai kelakuan bodoh kita merugikan orang lain dan sampai ngilangin nyawa orang lain. Itu lebih parah lagi, walaupun tanpa kita sengaja ya, gitu deh. Oke Bang Akri, kita tutup dulu kali ya. Siap. Oke, gue Arfi dari Jajah Malam dan Kang Akri, kita undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.